Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati dosen mata kuliah Data Warehouse yaitu Bapak Abdul Halim Ansor Eskom. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya memaparkan materi studi kasus perancangan data warehouse perpustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah database perpustakaan Universitas Bina Dharma. Dalam database yang ada berisi informasi mengenai koleksi-koleksi buku, data peminjaman, dan pengembalian buku yang tersedia pada perpustakaan. Metodologi perancangan data warehouse yang digunakan dalam studi kasus ini yaitu menggunakan metode 9-step methodology Kimball tahun 2002. Dalam metode ini terdapat beberapa langkah dalam merancang sebuah data warehouse, yaitu ada choosing the process atau memilih proses. Proses bisnis yang terjadi dalam perpustakaan Bina Dharma yaitu penyerahan bebas pustaka, pembelian buku, pendaftaran anggota, peminjaman buku, dan pengembalian buku. Choosing the grant, memilih grant. Proses ini dilakukan setelah diketahui proses bisnis yang terjadi. Grant ini nantinya akan dijadikan sebagai fact table dalam data warehouse. Berdasarkan proses bisnis yang telah didefinisikan, grant yang dihasilkan meliputi jumlah buku, jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan jumlah buku yang dipinjam. Proses ini dilakukan setelah diketahui proses bisnis yang terjadi. Grant ini nantinya akan dijadikan sebagai fact table dalam data warehouse. Berdasarkan proses bisnis didefinisikan, grant yang dihasilkan meliputi jumlah buku, jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan jumlah buku yang dipinjam. Selanjutnya ada identifying and conforming the dimension atau mengidentifikasi dan penyesuaian dimensi. Langkah yang ketiga ini dalam perancangan data warehouse yaitu identifikasi dimensi yang berhubungan dengan tabel fakta. Dari hasil identifikasi, maka dapat ditentukan dimensi yang terlibat yaitu ada dimensi mahasiswa, dimensi dosen, dimensi buku, dan terakhir ada dimensi waktu. Yang selanjutnya ada choosing the fact, yaitu memilih fakta. Langkah berikutnya adalah memilih fact table berdasarkan pemilihan grant sebelumnya. Tabel fakta yang didapatkan dari analisis terdiri fakta peminjaman dan fakta pengembalian. Rancangan fact table yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah fact table peminjaman dan fact table pengembalian buku. Nah, di sini ada contoh gambar peminjaman dan fact table pengembalian buku. Selanjutnya, di sini ada melengkapi tabel dimensi atau yang disebut dengan rounding out the dimension table. Tabel dimensi beserta atributnya dalam penelitian ini meliputi. Di sini ada pertama ada tabel 1 dimensi buku. Di sini ada ID buku, ID kategori, ID pengarang, ID penerbit, judul tahun, dan sebagainya. Nah, di tabel 2 ada dimensi kategori. Yang isinya ini ada ID kategori, nama kategori. Yang ketiga ada tabel dimensi pengarang, yaitu isinya ada ID pengarang, nama pengarang. Dan tabel 4 yaitu ada dimensi penerbit. Isinya ada ID penerbit, nama penerbit. Tabel 5 dimensi anggota. Nah, isinya ini ada ID anggota, status. Terus tabel yang ke-6 ada dimensi waktu. Isinya itu ada ID waktu, hari, minggu, bulan, dan tahun. Yang selanjutnya pemilihan durasi database atau choosing the duration of database.
Dalam perancangan data warehouse perpustakaan, durasi waktu yang digunakan selama 3 tahun. Data yang disimpan dalam data warehouse ini nanti akan dalam data 3 tahun terakhir. Nah, dari kesimpulan semuanya adalah hasil dari perancangan data warehouse yang telah dirancang dapat diterapkan dalam menyimpan koleksi-koleksi yang ada dalam perpustakaan. Data warehouse yang telah dibangun dapat digunakan pihak yang berkepentingan untuk dapat digunakan menggunakan perangkat lunak tertentu dalam menghasilkan sebuah informasi untuk pengambilan keputusan. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Bila kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.